Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan yang pertama di permenungan APP ini kita akan diajak untuk mengambil dan merenungkan tema kepekaan sosial bagi sesama. Kepekaan sosial berasal dari hati nurani yang peka terhadap keadaan dan juga situasi orang-orang di sekitar kita. Namun seringkali untuk memiliki hati yang peka, kita butuh mata yang melihat lebih jauh dan telinga yang mendengar lebih jelas. Namun seringkali aktivitas, kepentingan, dan juga rutinitas kita sehari-hari menumpulkan kemampuan kita untuk itu. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari sekarang kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang akan membantu kita untuk merenungkan lebih dalam, ajakan untuk membuat hati kita lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita, secara khusus mereka yang mengalami ketidakadilan. Selamat menyaksikan. Iya, terima kasih. Maaf, sudah nungguin saya. Iya Pak, Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? saya mau minta tolong Pak. Minta tolong apa ya? Boleh nggak saya kerja di sini Pak? Jadi apa aja nggak masalah deh Pak. Wah, kalau itu bukan wewenang saya. Tapi kata sekretariat gereja, saya harus menghadap Pak Aloysius. Karena Pak Aloysius ketua DPP. Iya, tapi saya tidak ngurus yang begitu. Tolong saya lah Pak. Maaf. Kalau untuk kerja, lebih baik kamu cari tempat lain saja. Jangan di gereja. Kesempatannya kecil sekali. Ibu kenapa? Ibu muntah, Kak. Muntah lagi? Iya, Kak. Masih panas? Masih. Kak, Ibu muntah. Ada darahnya. Muntah darah? Iya, Kak. Obatnya harus kita beli sekarang, Kak. Uangnya belum ada Ina. Gak ada yang mau kasih pinjam. Bukannya tadi kakak ngelamar kerja di gereja? Diterima? Gagal. Tapi obatnya tetap harus kita beli, Kak. Jual apa aja deh yang masih kita punya. Mau jual apa lagi coba? Di rumah ini udah gak ada barang yang bisa kita jual. Aku takut, Kak.
Ton, bisa cerita sedikit tentang ruang sekretariat? Begini Pak, seperti biasa saya datang pagi, lalu saya buka pintunya dengan kunci Pak. Dan masih terkunci Pak pintunya, saya pastikan itu masih terkunci. Lalu setelah saya masuk dan saya nyalakan lampu, semua sudah berantakan Pak. Kursi di mana-mana, plafon jebol dan laci saya dibongkar Pak. Udah tenang, tenang bro, udah tenang. Tapi di laci itu ada uangnya Bu. Apa? Seharusnya kemarin sudah saya setorkan pada Bu Clara. Emang berapa jumlahnya? Lebih dari 1 juta Bu. Apa? Saya minta maaf Bu, saya ceroboh Bu. Kamu sih, gimana ini? Tadi saya sudah ke ruang sekretariat bersama Pak Kirum. Rupanya pencuri itu menjebol genteng lalu masuk lewat plafon. Kok ada orang di atas genteng satpam nggak tahu ya? Iya. Bukan harusnya ada 2 orang yang jaga? Entahlah, tapi memang gereja kita kurang pengawasan. Betul Pak. Sudah sewaktunya kita pasang CCTV. Saya setuju. Ya, Betul Pak, itu ya. bagus. Ya. Kita harusnya pasang CCTV di sini. Ya minimal kita bisa ketahuan ya ada pencurian seperti gini nih. Betul nggak? Betul. Ya. Bu, Ya. Pak Sarudi keluar kota kah? Iya betul Pak. Tadi saya udah lapor sih ke beliau, kata Romo. Udah, nggak usah dibesar-besarkan. Kita bereskan aja lah. Ya. Beliau bilang. Kasus kayak gini tuh harusnya kita lapor polisi loh. Tapi kata Romo bilang, udah, gak usah dibesar-besarkan. Tapi kan ini kita jadi pusing sendiri. Terus kita Sebentar, sekarang sebentar. harus... Saya setuju dengan Pak Sarudi. Yang penting bagaimana ke depannya. Dan kalau tidak salah, sore ini kita ada rapat renovasi gereja kan? Iya betul. Bagaimana kalau kita agendakan tentang pemasangan CCTV? Ya kalau soal dana, Bu Clara bendahara. Tapi kalau jadi untuk merenov ini, kita kan akan merenov toilet. Iya. Tapi kita perlu tambahan dana. Betul nggak Pak? Itu nanti sore sajalah kita bicarakan dengan pengurus DPP yang lain. Kalau soal dana, gak usah pusing lah itu. Ya, kalau untuk gereja pasti banyak yang nyumbang ya. Udah seminggu ibu makan obat, tapi nggak ada kemajuan. Kita harus bawa ibu ke rumah sakit, Kak. Mau dari mana biayanya, Ina? Obat yang aku beli kemarin hampir 800.000. Tapi kayaknya Kondisi ibu tuh udah nggak bisa makan, udah nggak bisa minum, Kak. Kalau terus-terusan kayak gini, gimana coba, Kak? aku harus gimana lagi coba? Kata Bu Nani, kenapa kita nggak ikut BPJS aja, Kak? Gimana caranya? Aku nggak ngerti cara daftarnya. Tapi kita nggak mungkin biarin keadaan ibu terus-terusan kayak gini, Kak. Ibu tetap harus dibawa ke rumah sakit. Aku takut, Kak, kalau kayak gini terus. Yaudah ya, kakak pergi dulu. Pergi kemana? Cari uang. Cari uang kemana? Kemana aja lah. Jangan tinggalin aku sendirian di rumah, Kak. Aku takut, Kak. Udah, jaga ibu ya. Dadah. Ya udah, hati-hati, Kak.
Ini rumahnya, Pak. Yakin kamu? Yakin, Pak, saya. Ayo, Pak. Masuk, Pak. Nah, ini, Pak. Anaknya, Pak. Ayo, Pak. Markus, bisa kita bicara? Ada apa ya, Pak? Ayo ikut. Ikut. Jangan macam-macam ya. Sudah. Sabar. Kita kesini nggak cari keributan. Markus, simpan goloknya. Jangan buat masalah baru. Bisa kita bicara baik-baik? Untuk apa ya, Pak? Ayo. Kita ke kerja saja. Udah, ikut. Ayo, ikut. Sudah. Ayo Markus. Sudah. Kamu ngaku. Ayo ngaku. Ngaku atau mau saya hajar kamu ya? Sudah Pak, sudah. Sabar. Jangan main pukul Pak. Ini anak keterlaluan, Pak. Udah jelas buktinya ada di CCTV. Masih aja dia nggak mau ngaku. Selamat siang. Halo. Siang. Ada apa ini kok rame-rame? Mas Romo yang kemarin saya telepon, Romo. Oh, iya. Ini Romo, ini pencurinya, Mo. Dia yang minggu lalu itu membawa lacinya Anton, Romo. Udah kita lapor ke polisi aja. Betul begitu, Markus? Saya terpaksa, Pastor. Ibu saya sakit keras. Saya butuh uang untuk beli obat. Markus, sudah lama ibumu sakit. 1 bulan, Pastor. Terus kondisinya? Ibu sekarang muntah-muntah terus. Kemarin muntah darah. Sekarang udah nggak bisa makan sama minum. Saya takut, Pastor. Saya takut kehilangan ibu saya. Saya terpaksa, Pastor. Saya takut kehilangan ibu saya. Saya mencuri karena saya terpaksa, Pastor. Maafkan saya. Nah, akhirnya ngaku juga kamu ya. Bawa ke kantor polisi aja, Pastor. Biar dimasukin ke penjara. Ayo. Ya, nih, kamu bikin ya surat pengakuannya. Kamu tinggal tanda tangan aja. Nih. Sudah, Bu. Sudah. Markus, kamu boleh pulang. Soal ibumu, kamu jangan khawatir. Nanti Pak Rocky yang akan mengurus. Ya, sekarang kamu pulang, kamu urus ibumu, jaga ibumu baik-baik. Salam ya untuk ibu dan adikmu. Udah, sana pulang. Hati-hati ya. Terima kasih, Pastor. Ya sudah, sana hati-hati. Maaf Mas, kenapa dibebaskan Mas? Loh, memang kita harus menghukum dia. Dia sudah mencuri Mas. Kalau dibebaskan itu bercontohnya tidak baik Mas. Iya, Romo. Kita lapor ke polisi aja, Romo. Iya, oke. Sekarang duduk dulu. Oke. Mencuri itu Iya, tidak baik, Romo. iya, saya mengerti. Gimana ini? Kita duduk dulu ya, Yuk, tenang dulu. Betul, mencuri itu perbuatan jahat. Itu betul. Tapi, apakah kita harus menghukum dia? Di mana suara hati kita? Di mana rasa kita? Kita ini yang tidak mendengarkan suara hati kita, atau jangan-jangan saya, Bapak dan Ibu sekalian, sudah nggak punya suara hati. Begini ya, kita ini kan sekarang sedang membangun gereja. Kita semua Bapak Ibu sibuk mengumpulkan dana untuk merenovasi gereja. Dan kalau lihat gambarnya, wow, luar biasa, menyenangkan, luar biasa. Kita juga akan pasang sound system.
dari anggaran sampai ratusan juta kan Pak? Dan kemarin Bu telepon saya untuk renovasi toilet akan menjadi megah. Toilet aja seperti bintang 4, bintang 5 bahkan, atau seperti di mall-mall. Kita juga mau pasang TV di mana-mana. Semuanya baik, semuanya hebat. Dan apa yang Bapak Ibu kerjakan, semua luar biasa dan semua untuk Tuhan, semua untuk umat Tuhan. Tapi ingat, gereja kita adalah gereja orang miskin. Di mana hati kita untuk saudara-saudara kita? Kita sibuk dengan segala hal yang luar biasa ini, tapi kapan kita sibuk untuk saudara-saudara yang terpinggirkan? Saudara-saudara kita yang menderita, saudara-saudara yang berkekurangan. Coba kita renungkan sebentar. Kita ini memakai baju-baju bagus. Ibu pakai perhiasan-perhiasan mewah. Kita sering makan di luar, makanan-makanan mewah. Bahkan sering kita buang loh karena nggak habis, iya kan? Sementara ada Markus, umat kita, aktivis kita, anak muda kita yang harus putus sekolah karena terpaksa putus sekolah, nggak ada biaya. Bekerja pun sulit karena memang tidak ada pendidikan baik. Dan dia terpaksa loh mencuri ini. Karena dia butuh obat untuk ibunya yang sedang sakit parah. Dan satu hal yang dia usahakan supaya ibunya hidup. Dia nggak mau kehilangan hidup ibunya. Nah, kalau begitu, di mana suara hati kita? Kak, ibu kak. Kenapa ibu? Ibu dibawa ke rumah sakit. Hah? Siapa yang bawa? Tadi ada ambulans datang ke sini sama dokter. Katanya diminta sama Pak Surudi. Bener gitu? Syukur kepada Tuhan, Kak. Semua biaya ditanggung oleh gereja. Ibu pasti sembuh, Kak. Oh Tuhan, terima kasih. Tangis dan derita biar berkata, tawa dan harta berkuasa, di mana suara dalam hatimu, lenyapkah hingga kau lupa, lenyapkah hingga kau lupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, telah kita saksikan tayangan yang bisa menggugah hati dan kepekaan kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadikan diri kita bagian dari tokoh-tokoh dalam tayangan itu, terutama ketika kita disadarkan oleh tokoh seorang imam yang sungguh menunjukkan hati yang berbelas kasih kepada tokoh yang bernama Markus yang memang sedang dalam kesulitan dan tidak tahu harus mencari jalan keluar yang bagaimana. Tokoh Romo ini memberikan jalan keluar bahwa gereja haruslah menjadi tempat yang pertama, jadi subjek yang pertama untuk membantu orang-orang yang mengalami ketidakadilan dalam hidupnya, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan sosial dalam kehidupannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga kita pun juga mampu menjadi gereja yang adil. Gereja yang tidak hanya sibuk
mempercantik dirinya, memperbenah dirinya supaya semakin indah, tetapi juga rela berkotor-kotor, rela bermemar-memar karena menyentuh orang-orang yang selama ini tidak pernah disentuh dan terpinggirkan. Berkat Tuhan akan terus menguatkan kita dan juga menyertai dalam setiap langkah kita untuk menjadi gereja yang semakin kontekstual dan berdaya sapa bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Tuhan memberkati.